Kalian harus pastikan juga tidak ada catatan kriminal, tidak pernah mengkonsumsi narkoba atau nafza. Kemudian sosial media teman-teman harus bebas dari tindak kriminal. Seperti misalkan di sosial media kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel aku. Salam kenal, aku Lili Hernawati. Teman-teman, kali ini aku mau bahas tentang langkah tepat guru honorer untuk menanggapi PPPK tahun 2022. Bagaimana langkahnya? Tonton video ini sampai akhir. Oke teman-teman, kita langsung saja. Bagaimana sih langkah tepat dari guru honorer, baik dari guru honorer negeri, swasta maupun lulusan PPG untuk menyikapi PPPK tahun 2022 ini yang direncanakan sebagai langkah pemerintah untuk mewujudkan pegawai non-ASN ini tidak ada lagi di tahun 2023. Nah, kita mulai dari, kita lihat dulu untuk peserta prioritas 1. Ini ada ungkapan dari Wakil Ketua Forum Guru Lulus Passing Grade Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau GLPG PPPK Pusat, yaitu Hasna, yang mengungkapkan sesuai informasi yang disampaikan oleh Kadisdik Kota Palembang, yaitu Ahmad Zulianto, sesuai rakor pengangkatan PPPK tahun 2022 dari guru prioritas 1 dimulai Juli sampai Agustus, sesuai dengan informasi kita sebelumnya teman-teman ya. Nah, dia mengungkapkan jadi Juli sampai Agustus 2022 pengangkatan honorer prioritas 1 sebanyak 195.954. Pak Kadisdik sampaikan dalam rakor teknis sudah ditegaskan langsung penempatan dan pengangkatan. Jadi sudah langsung akan dilakukan penempatan dan pengangkatan teman-teman ya. Adapun prioritas 1 itu adalah peserta lulus PG dari honorer K2, guru honorer negeri, lulusan PPG dan guru swasta. Itu teman-teman. Kemudian kita lihat di sini langkahnya seperti apa untuk prioritas 1. Di Juli pertengahan Juli ini akan dibuka pendaftaran melalui SSCASN. Yang teman-teman lakukan untuk prioritas 1 ini adalah daftar dan ikuti panduan dari sistem SSCASN. Teman-teman hanya akan memilih yes atau no teman-teman. Dan selanjutnya untuk kategori prioritas 2, di sini kita lihat dulu. Dari Kemenpan RB mengumumkan seleksi kompetensi PPPK Guru 2022 bagi pelamar prioritas 1 sampai 3 tidak menggunakan ujian CAT UNBK lagi. Pelamar prioritas 1 diseleksi berdasarkan hasil seleksi tahun 2021. Jadi teman-teman tidak mengikuti CAT UNBK. Kemudian untuk pelamar prioritas 2 dan 3 diseleksi berdasarkan kesesuaian kualifikasi akademik, kompetensi, kinerja, dan pemeriksaan latar belakang atau background check. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pan RB atau Permen Pan RB nomor 20 tahun 2022 untuk pemenuhan kebutuhan guru, khususnya guru di daerah dan wilayah terdepan, terpencil, dan tertinggal atau 3T. Pelamar prioritas 2 di seleksi PPPK Guru 2022 adalah THK 2, sementara itu pelamar prioritas 3. Pelamar prioritas 2 di seleksi PPPK Guru 2022 adalah THK 2. Sementara itu pelamar prioritas 3 yang sekarang sudah digabung dengan prioritas 2 teman-teman adalah guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dengan masa kerja minimal 3 tahun. Nah, ini teman-teman yang tidak perlu untuk melakukan tes CAT UNBK. Kemudian langkahnya seperti apa? Yang pertama adalah perbaiki kompetensi dan kinerja saat mengajar teman-teman. Kemudian selanjutnya kalian harus pastikan juga tidak ada catatan kriminal, tidak pernah mengkonsumsi narkoba atau nafza. Kemudian sosial media teman-teman harus bebas dari tindak kriminal. Seperti misalkan di sosial media kalian kalau misalkan ada yang bersifat menghujat orang lain atau misalkan memecah belah antara beberapa kubu, atau misalkan teman-teman menentang pemerintah, silahkan teman-teman hapus saja karena itu termasuk dari tindak kriminal melalui sosial media teman-teman ya. Nah selanjutnya nanti di September tahun 2022 ini akan buka pendaftaran
pada aplikasi SSCN, teman-teman hanya tinggal daftar dan teman-teman akan masuk di kategori prioritas 2 ini teman-teman ya. Dan teman-teman tidak perlu untuk melakukan tes lagi. Seperti itu. Kemudian bagaimana untuk teman-teman yang selanjutnya adalah pelamar umum. Nah, kalau misalkan formasi masih banyak yang tersisa setelah dilakukannya seleksi untuk prioritas 2, maka pelamar umum ini dapat mendaftar teman-teman ya. Nah, kabarnya masih akan ada lagi yang akan mengajukan formasi teman-teman ya. Jadi kita semangat saja, semoga formasi untuk PPPK tahun ini semakin banyak, supaya banyak lagi honorer yang bisa ikut untuk seleksi PPPK. Oke, pelamar umum ini siapa saja sih? Yaitu guru terdaftar di Dapodik dengan masa kerja kurang dari 3 tahun. Berarti harus terdaftar di Dapodik dan masa kerjanya belum 3 tahun ya. Kalau udah 3 tahun berarti masuk di prioritas 2 teman-teman. Nah, siapa saja itu? Bisa dari guru honorer negeri, kemudian guru lulusan PPG, dan juga guru swasta. Nah, kita lihat di sini teman-teman, apa sih langkahnya? Langkahnya adalah teman-teman harus persiapkan dulu bagaimana bisa melewati CAT UNBK, yaitu harus memenuhi ambang batas untuk setiap seleksi di CAT UNBK teman-teman ya. Ini juga akan dibuka pada bulan September tahun 2022. Nah, di sini aku liatin teman-teman, ini terkait yang kemarin ya, masih di 2021, ini dipakainya seperti ini ambang batasnya. Untuk manajerial dan sosiokultural ini ambang batasnya adalah 130, dimana untuk yang manajerial ini pilihan gandanya ada 4, yaitu A, B, C, D dengan paling tinggi skornya 4, paling rendah 1. Kemudian untuk sosiokultural ini ada 5 pilihan gandanya dari A, B, C, D, dan E dengan paling tinggi nilainya 5 dan paling rendah 1. Sedangkan untuk wawancara ini ambang batasnya adalah 24, pilihan gandanya juga ada 4 dari A sampai D dengan nilai tertinggi 4, nilai paling rendah 1. Nah, teman-teman persiapkan diri sebaik mungkin untuk melewati manajerial, sosiokultural, dan wawancara ini. Nah, untuk teman-teman yang sudah memiliki sertifikat pendidik untuk kompetensi teknis ini akan ditambahkan nilai kalian 100% teman-teman ya. Sedangkan untuk yang disabilitas ini ditambahkan 10%. Nah, begitu teman-teman, semoga teman-teman bisa persiapan dengan maksimal. Dari sekarang dipersiapkan teman-teman ya. Nanti aku akan lihatkan link di sini untuk beberapa contoh soal. Silahkan teman-teman juga bisa cek di description box atau di video-video aku, kalian buka aja ya, ada di sana sudah sampai di part ke-24. Semoga itu bisa membantu teman-teman ya. Nah, selanjutnya adalah untuk yang guru honorer yang tidak memenuhi syarat, jadi tidak bisa melamar di prioritas 1, 2, apalagi prioritas umum, teman-teman nggak bisa ya. Nah, siapa saja itu yang tidak memenuhi syarat? Yaitu selain dari pelamar prioritas dan pelamar umum, jadi dia tidak terdaftar di Dapodik. Jadi teman-teman, kalau teman-teman belum terdaftar di Dapodik, teman-teman cek dulu. Sekarang langsung dicek. Nanti kalau teman-teman nggak tahu, ada cara ngeceknya di video aku juga. Teman-teman lihat apakah nama kalian sudah terdaftar di Dapodik teman-teman ya. Kemudian kalau sudah terdaftar berarti kalian bisa masuk di prioritas di pelamar umum. Kalau belum berarti teman-teman masuk di kategori ini yang tidak memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi PPPK tahun 2022. Nah, bagaimanakah langkahnya? Langkahnya itu di sini kalau guru honorer negeri ini teman-teman akan diberikan pilihan sebagai tenaga alih daya atau outsourcing teman-teman ya, untuk guru honorer negeri. Sedangkan untuk guru swasta, teman-teman dapat tetap mengajar di sekolah induk. Itu informasinya teman-teman ya. Jadi kalau guru swasta masih tetap bisa mengajar di sekolah induk. Sedangkan untuk guru lulusan FKIP, ya teman-teman, kalau yang FKIP ini kan biasanya pasti nanti ujung-ujungnya akan menjadi guru, karena ini Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, teman-teman bisa daftar PPG Prajabatan. Karena nanti di tahun 2023 kalau misalkan ini sudah selesai ya, teman-teman, sudah selesai PPPK sudah selesai, tidak bisa mendaftar lagi, misalkan sudah tercover,
Jadi teman-teman yang FKIP ini harus daftar PPG Prajabatan. Nah, tapi teman-teman kembali lagi, ini kan masih rencana. Jadi rencana pemerintah untuk mewujudkan tidak adanya lagi pegawai non ASN di tahun 2023 ini masih rencana teman-teman ya. Nah, setiap tindakan dan peraturan yang dibuat pemerintah dapat saja berubah sesuai dengan keadaan nyata di lapangan. Kalau misalkan tahun 2023 ini masih banyak yang belum tercover teman-teman honorer ini, bisa jadi banyak peraturan yang akan diubah lebih fleksibel lagi teman-teman ya. Jadi teman-teman yang sedang bekerja jangan terlalu tertekan dengan misalkan teman-teman membayangkan saya apakah lulus atau tidak, apakah saya bisa ikut seleksi atau apa. Nanti di tahun 2023 bisa jadi ada CPNS lagi, kita juga nggak tahu ya, karena tahun 2022 yang tidak ada CPNS dan PPPK juga mungkin saja bisa lagi akan dibuka di tahun berikutnya, kita belum tahu. Jadi teman-teman tetap semangat dan bekerja dengan maksimal dan ikhlas. Itu saja teman-teman, semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman terkait tentang apa sih langkah-langkah tepat teman-teman yang harus teman-teman ambil nanti ketika sudah dibuka PPPK tahun 2022. Jadi persiapannya mulai dari sekarang, perhatikan teman-teman ini masuk di kategori apa, prioritas 1, prioritas 2, kemudian pelamar umum ataukah yang tidak memenuhi ketiganya, tidak prioritas tidak juga umum, bagaimana langkah tepatnya. Nah, itu saja teman-teman. Itu saja teman-teman, terima kasih karena kalian sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf apabila Mimin ada salah kata dan ada yang belum tersampaikan di sini, silahkan kalian komen di kolom komentar. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, komen, subscribe, dan nyalain juga tombol lonceng kalian. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang lain biar manfaatnya tidak berhenti di kalian. Oke, terima kasih teman-teman, see you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.